Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Arenata, NIM 1911094, kelas 5A reguler sore, mata kuliah pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pelayanan publik. Soal yang pertama, jelaskan jenis-jenis inovasi pelayanan publik menurut Agus Dwianto. Saya akan menjawabnya. Jelaskan jenis-jenis inovasi pelayanan publik menurut Agus Dwianto. Adapun jenis-jenis inovasi pelayanan publik menurut Agus Dwianto tahun 2006, jenis-jenis inovasi pelayanan publik terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, inovasi pelayanan, yaitu pelayanan yang lebih baik atau pelayanan baru, adanya back office dan front office, dan membuat standar pelayanan publik. Jenis inovasi ini berarti instansi tersebut berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan dalam pelayanan. Ke bagian duanya, inovasi dalam proses, yaitu perubahan dalam cara mengelola pelayanan publik, perubahan dalam satu atap menjadi pelayanan satu pintu, pembentukan tim teknis sesuai kompetisinya, dan pembenahan dan penyempurnaan teknologi informatika. Bagian tiganya, inovasi sistem, yaitu perubahan dalam sistem, misalnya melalui penerapan teknologi informasi komunikasi, e-learning, e-government, dan pembenahan dan penyempurnaan teknologi informatika. Yang terakhir, inovasi konseptual, yaitu perubahan dalam konsep atau pola pikir. Juga sebagai contoh, tadinya birokrat adalah pengusaha, sekarang menjadi pelayanan publik. Untuk jawaban pertama itu saja dari saya, dan lanjut untuk penjawaban kedua. Soal kedua adalah jelaskan jenis-jenis inovasi pelayanan publik menurut pandangan kita sendiri. Menurut saya pandangan pribadi saya yang inovasi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, inovasi pelayanan adalah bagian yang sangat penting dari pemasaran sebuah produk dan jasa. Pelayanan yang menyangkut emosi, orang akan meningkatkan suatu produk atau jasa bila pemberian layanan lambat dalam bekerja, tidak ramah, marah-marah, dan cemberut, termasuk harus menunggu cukup lama untuk memperoleh suatu produk atau pelayanan. Suatu instansi harus terus berpikir dan mencari agar kualitas pelayanan bisa ditingkatkan lebih maksimal lagi, agar pelayanan tersebut berjalan dengan lancar dan bagus. Yang kedua, ke bagian kedua, inovasi dalam proses adalah inovasi proses pengetahuan dan ide menjadi suatu hal yang baru. Pengembangan produk, proses ataupun pelayanan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan kompetitif, kombinasi dan fasilitas, keterampilan dan teknologi untuk memperoleh keuntungan kompetitif, memperoleh keuntungan, menghasilkan produk atau menyediakan proses layanan dengan cara yang lebih baik terhadap masyarakat, di mana hal ini mengguna alat, mesin, tenaga kerja, material yang sama, namun proses produksinya berbeda. Nah, untuk bagian yang terakhir, inovasi sistem adalah inovasi sistem sebagai bentuk pelayanan yang selama ini dikeluhkan para penerima layanan, yaitu masyarakat dan tingkat instansi pemerintah, karena sistem yang terlalu rumit sehingga banyak masyarakat yang awamnya belum sepenuhnya memahami sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi komunikasi. Dan yang terakhir, inovasi konseptual adalah inovasi yang bermaksud adanya inisiatif dan arah penemuan baru, dan dapat diartikan bahwa setiap pelayanan publik yang dikeluarkan pada prinsip-prinsip harus dapat memuat sesuatu yang baru pada peranan ini, yang menjadi fokus inovasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan dan perumusan pelayanan. Untuk jawaban nomor 2 itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu contoh inovasi yang ada di pemerintahan kita sekarang. Baik, saya akan menjawabnya. Contoh inovasi yang ada di pemerintahan kita sekarang, yang pertama, rumah belajar yang diusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ada inovasi 119 kolaborasi nasional layanan emergensi medika dari Kementerian Kesehatan. Contoh yang kedua, kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan inovasi penanggulangan
pengaduan berspesifikal korban. Lalu inovasi kakekku datang, kartu keluargaku data ulang, Pemkot diusulkan pemerintah dalam negeri. Mungkin untuk yang ketiga itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih kurang saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.